Yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Tablet super kecil, ringkas, dan compact ini kira-kira worth it gak ya buat dimiliki? Atau malah upgrade-nya cuma minor aja? Hai guys, it's me Willy and welcome back to my channel. Sebelum aku mulai videonya, aku mau ucapin dulu terima kasih ke temen aku yang sudah mau pinjemin tablet ini buat direview. Supportnya luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke review dari si tablet yang super kecil dan ringkas ini. Ya, walaupun ukurannya kecil dan ringkas, tapi tetap ya, dia punya klaim performanya itu sangat mumpuni buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. So, awas kepengen ya, ini adalah iPad mini 7 dengan prosesor A17 Pro. Kira-kira tablet sekecil ini bakalan worth it gak ya buat kalian miliki? So, temukan jawabannya di segmen review time kali ini. Let's go! Flashback sedikit ke tahun 2021, iPad mini 6 itu baru dirilis. Lalu setelah 3 tahun kemudian, si iPad mini 7 ini dirilis juga. Jadi kalau dilihat gap year-nya itu ya lumayan lah ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini buat kalian yang pakai mini 6 terus mau upgrade ke mini 7, atau kalian ini baru pakai iPad alias pengguna baru, itu mending pilih mini 6 atau mini 7 sekalian gitu kan. Well, kalau kita lihat secara angka spesifikasi di atas kertas, memang mini 6 dan mini 7 itu sangat mirip sekali ya. Mulai dari dimensi, desain, dan juga layar, baterai, kamera, itu semuanya sama. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kalian terkecoh ya. iPad mini 7 ini merepresentasikan peribahasa don't judge a book by its cover. Karena meskipun mulai dari dimensinya yang sama plek-ketiplek sama si mini 6, tetap ada bedanya. Nah, bedanya apa aja? Nah, sekalian aku ceritain first impressionku saat pakai iPad mini 7. Yang pertama, pas pegang kerasa langsung kecil banget guys dimensinya. Lalu layarnya yang berukuran 8,3 inch dengan liquid retina IPS LCD dengan kecerahan 500 nits. Kalau buat aku sih spesifikasi layar seperti ini di tahun 2024 itu masih oke ya. Ya meskipun refresh rate-nya masih 60 Hz lah, belum 90 atau 120 Hz. Begitupun juga dengan kecerahan layarnya yang cuma 500 nits. Ya ini sih harus jadi pertimbangan buat kalian yang sering pakai iPad di outdoor ya, kayak gitu. Lalu berikutnya yang sama aja itu ada di spesifikasi kamera yang sebenarnya sama-sama 12 megapiksel ya, entah depan ataupun belakang gitu. Dan spesifikasi kamera 12 megapiksel ini juga sama di Mini 6, jadi nggak ada bedanya. Oke, ini nyobain kamera iPad mini 7. Dari langitnya sih dynamic range-nya termasuk jauh ya. Ini langitnya beneran kondisinya biru, sesuai dengan apa yang dilihat di kamera. Nih, ya. Tuh, ada mobil lewat. Oke, gedung-gedung tinggi. Warna hijaunya juga natural, khas iPhone, khas Apple ya, khas iPad juga ya, tentu aja ya, satu pabrikan. Ini HD 30 fps. Sekarang kita coba kamera depannya. Kita coba zoom dulu. Kita coba zoom. Oke, mentok sampai 3 kali ya. Zoomnya sampai 3 kali aja. Oke, kita coba kamera depannya. Nah, ini yang ultra wide angle. Jadi iPad ini bisa menangkap gambar bagian depannya tuh luas banget kayak gini. Oke, ini untuk kamera ultra wide depannya 30 fps. Untuk gambarnya oke. Tapi untuk shadow atau bayangannya sih agak kewalahan ya. Nah, iPad-nya tuh punyanya C. Sandra ini. Ini Sandra yang punya iPad mini 7-nya nih. Yeah. Thank you ya C udah disupport ya. Oke, kita tes kamera lagi ya. Oke. Jadi kayak gini tampilannya, tone warna kulit oke. Khas Apple lah. Mantap. Begitupun juga dengan USB Type-C-nya, meskipun kelihatannya sama-sama Type-C ya, tapi sebenarnya ini beda generasi. Kalau yang Mini 6 itu Type-C yang 3.1, kalau Mini 7 dia di USB Type-C 3.1 Gen 2 ya, generasi kedua. Jadi transfer datanya bisa lebih cepat. Jadi meskipun kelihatan sama, tapi tetap aja ada bedanya ya. Kayak koleksi warnanya nih yang ada di iPad mini 6 dan mini 7. Ini sama-sama ada Space Gray, ada Starlight, sama ada Purple.
Cuman yang bikin beda, di Mini 7 ini dia itu pakai warna blue, sedangkan yang Mini 6 yang 3 tahun yang lalu itu ada warna pink. Nah, karena gap year-nya itu juga lumayan jauh ya teman-teman ya, otomatis ini juga ngaruh nih ke iPadOS bawaannya. Kalau si Mini 6 itu iPadOS bawaannya itu pertama kali di iPadOS 15. Sedangkan si Mini 7 itu iPadOS 18. Jadi otomatis ini jangka waktu update OS-nya lebih lama yang Mini 7. Termasuk prosesornya, ini juga dapat upgrade yang lumayan, nggak lumayan sih, signifikan banget. Karena di Mini 6 itu kan pakai A15 ya, sedangkan yang iPad Mini 7 ini sudah pakai A17 Pro. Ya, prosesor yang dipakai di iPhone 15 Pro dan juga Pro Max, yang tentunya prosesor yang kenceng, bisa mainin game AAA, dan tentu aja ada fitur Apple Intelligence. Ya, ini benar-benar sangat-sangat mumpuni banget ya buat tablet sekecil dan seringkas ini. Oh ya, ngomongin soal memori dan juga RAM, jadi di iPad Mini 7 ini, itu starting memorinya yang paling kecil itu di 128 GB. Di tengah-tengah ada 256 dan paling tingginya itu di 512 GB. Dan semua ini RAM-nya juga udah kebagian 8 GB. Jadi, kira-kira nih waktu yang tepat itu kapan ya buat memiliki iPad Mini 7? Well, di sini aku akan coba bagi jadi 3 poin utama ya. Tentu aja poin yang pertama itu kalau kalian pakai Mini 6, tapi kebutuhan kalian ternyata itu butuh yang lebih tinggi ya performanya, memori juga lebih gede, dan tentu aja pengen mendapatkan fitur-fitur terbaik dari A17 Pro. Ya jelas, jawabannya pilih Mini 7, worth it buat kalian upgrade. Nah, untuk poin yang kedua, itu kalau misalnya kalian itu user Mini 6, tapi kebutuhan kalian itu cuman browsing, atau mungkin entertainment ringan, atau taking notes doang ya. Jadi ya itu menurut aku sih kalau misalnya kalian upgrade ke Mini 7, itu sangat tidak worth it. Jadi mendingan kalian pakai Mini 6 aja, manfaatin aja semua fitur yang ada, karena ya jangka waktu upgrade ke iPadOS yang terbaru pun juga masih panjang gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah, menurut aku iPad Mini 6 malah worth it buat kalian pakai ya, kalau kebutuhan kalian tuh super ringan banget. Sedangkan poin yang ketiga itu adalah buat kalian yang user baru ya, alias belum pernah pakai iPad sama sekali, terus mau pakai iPad, menurut aku iPad Mini 7 ini udah oke banget ya, worth it lah buat kalian miliki sebagai starting iPad pertama kalian. Alasannya, ya tentu aja, yang pertama itu prosesornya yang sudah pakai A17 Pro, performanya gacor banget. Terus juga ditemani dengan RAM yang besarnya itu 8 GB ya, minimal banget untuk ukuran zaman sekarang ya, udah minimalnya udah oke banget ya. Terus pilihan memorinya juga lumayan nih ya, 128, 256, 512, ya menurut aku sih worth it lah buat kalian miliki gitu. BTW aku jadi penasaran sama pendapat kalian, kira-kira kalian bakalan upgrade gak ya ke Mini 7 gitu kan? Coba tuliskan apa yang bikin kalian pengen dan gak pengen untuk upgrade ke iPad Mini 7. Aku pengen baca komen-komen kalian di bawah, oke? Yuk komen di bawah ini. Oke, sekian dulu review aku untuk iPad Mini 7 yang tadi sempat aku bandingin sedikit sih sama si Mini 6 ya. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk subscribe ke channel aku, like juga video ini kalau kalian suka, dan follow juga sosial media aku biar kalian gak ketinggalan info dan tips seputar gadget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!